Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendran Saputra. Di video kali ini, saya akan kembali menunjukkan atau memberikan informasi terkait software Tools Academic Writing dengan AI. Kali ini kita akan bahas tools yang bernama PaperPal. Nah, pada aplikasi ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ada 5 fasilitas yang mungkin kita perlukan dalam memeriksa atau mereview dari artikel yang akan kita buat. Nah, seperti apa pemanfaatan dari tools ini? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, untuk mengakses dari aplikasi ini, alamat webnya adalah paperpal.com. Nah, nanti tampil halaman dashboard awal seperti ini. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang bisa kita coba baca dulu ya. Di sini kita bisa memanfaatkan untuk manuskrip, jadi artikel kita langsung bisa diperiksa dari manuskrip artikel yang sudah dibuat ya. Ataupun nanti memanfaatkan PaperPal ini dengan Word ya, atau kita tambahkan ke dalam Word jadi menjadi add-in, atau langsung di web ini ya, yang kita langsung gunakan ya. Nah, kemudian juga nanti terkait pemanfaatannya juga ada beberapa di sini ya, pengecekan ya, kemudian untuk memberikan nilai akurasi grammarnya ya, kemudian mencek struktur dari kalimat-kalimatnya. Nah, ini bisa kita baca untuk lebih lengkap ya. Nah, namun sejauh ini bagi kawan-kawan yang tidak mau repot dengan penjelasan tersebut, saya akan jelaskan secara ringkas apa sih yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi AI ini. Nah, seperti yang saya sudah banyak bahas di video-video saya sebelumnya, nah, untuk PaperPal ini apa sih yang membedakannya? Nah, di sini saya akan jelaskan dari contoh aplikasi ini yang tidak ada di aplikasi pembahasan yang sebelumnya. Jadi untuk PaperPal ini lebih fokus kepada pemeriksaan atau mereview dari artikel yang akan kita buat. Nah, jadi sebelum kita melakukan submit ke dalam jurnal-jurnal ya, baik jurnal-jurnal nasional, bereputasi atau lain-lainnya, nah kita bisa memanfaatkan ini agar proses review jurnal kita di OJS tersebut biar lebih cepat ya, karena nanti prosesnya sudah kita minimalkan ya kesalahan-kesalahan melalui tools AI ini. Nah, langsung saja kita manfaatkan ini. Jadi dimulai dengan cara mengklik Start Editing saja. Jadi kita bisa langsung masuk ke sini tanpa kita login ya. Jadi bisa langsung ya diklik Start Editing. Nah, kemudian tampil halaman seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah melakukan review. Jadi ada beberapa dokumen yang sudah saya masukkan di sini. Kemudian juga di sebelah kiri juga ada menu yang lainnya. Ini adalah menu halaman untuk kita langsung mencek memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian nanti kita bisa mereview langsung mencek manuskripnya. Ya, kita biarkan dia langsung merubah nanti. Kemudian kalau kita mau ngambil add-in-nya juga bisa di sini ya. Add-in untuk kita insert di aplikasi Word kita. Jadi tanpa kita buka web ini lagi gitu. Oke, kita ambil saja bagian sini. Nah, kita akan mengupload dulu dokumen draft dari artikel kita. Jadi, silakan nanti diklik upload dokumen. Nah, cari nanti artikel yang akan kita gunakan ya. Nah, nanti akan masuk ke sini. Kebetulan saya sudah ada di sini contohnya. Nah, setelah dia masuk, kita upload di sini. Nanti kita bisa langsung klik ya dokumen yang kita upload tersebut. Nah, silakan diklik. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah artikel saya yang sudah saya coba upload di sini. Nah, kita akan cek apakah artikel ini sudah benar ya, dari sisi grammar, dari sisi kalimat, dari sisi parafrasenya, dan lainnya. Jadi kita bisa lakukan review di sini ya. Nah, oke. Fasilitas yang pertama yang kita bisa manfaatkan yaitu adalah untuk mencek grammar. Nah, jadi bahasa-bahasa baku yang mungkin bahasa Inggris yang kita translatekan ya di Google tentu ada masih bahasa baku
atau bahasa-bahasa yang belum cocok struktur kalimatnya, kita bisa cek di sini dengan pemanfaatan grammarnya. Jadi menunya ada di sebelah kanan ini, yaitu language. Nah, language. Nah, pada tampilan ini sudah ditampilkan beberapa ya pilihan. Oke, ada beberapa pilihan di sini untuk kita bisa cek. Nah, oke, saya coba cek dulu di sini. Nah, ini kalimat-kalimat yang salah yang sudah diperbaiki oleh Paperpal ya. Nah, kalau kita runut satu-satu, di sini ada diterangkan terkait rephrase-nya, kemudian juga artikel use-nya, macam-macam ya. Kesalahan-kesalahan yang sudah ditemukan, banyak sekali di sini. Nah, kita cek seperti apa kesalahan itu. Nah, kita cek yang pertama di sini. Nah, nanti dia akan tunjukkan seperti ini. Nah, yang sudah dia coret dan dia sudah ganti. Jadi ada kata yang nggak cocok, grammarnya, nanti dia akan coret dan dia ganti dengan kata yang dia rekomendasikan. Kalau untuk unsur dari artikelnya di sini ya. Nah, di sini. Dia udah tandai ya, udah diseleksi di sini. Oke, nah di sini. Kalau kita setuju, nanti kita bisa langsung klik accept ya. Nah, ini. Setelah kita baca, ya kalau kita mau ikut dengan pemeriksaannya, kita accept all. Jadi ada berapa? Kenapa all? Karena di sini ada 3 ya. With, ini ada 3. Nah, 4 ya. Kalau nggak salah ini 4 katanya. Oke, kalau kita setuju, kita accept. Nah, nanti dia akan lanjut ke berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita akan cek seperti ini. Nah, ini ada yang nggak cocok, ya kita accept. Nah, kemudian lagi dan lainnya. Ini ada juga nggak perlu menggunakan kata the, nanti dia akan pemeriksaan ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada banyak ya, terbantu. Jadi kalau nanti kita setuju ya kita accept semua dan grammarnya sudah terbantu diperbaiki oleh Paperpal ini. Nah, gitu ya. Ini pemanfaatan yang pertama. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu di sebelahnya. Jadi menu yang kita manfaatkan itu kita bisa lihat di bagian atas ini. Nah, ini language ya yang tadi kita coba manfaatkan. Yang kedua adalah sinonim. Nah, tentu sinonim kita paham dalam bahasa Indonesia ini adalah kata yang mendekati atau kata yang sama ya yang bisa kita ganti. Nah, ini cara penggunaannya di sini dijelaskan ya. Untuk kita mengganti sesuai dengan sinonimnya, kita coba seleksi mana kata yang dia tawarkan. Misalnya saya coba ganti kata information misalnya. Jadi kita seleksi ya, kita seleksi. Nah, sehingga dia akan munculkan di sini data kata sinonim yang bisa kita rubah tidak menggunakan information ya. Nah, di sini juga diberikan persentase yang lebih cocok. Kalau dilihat di sini pastinya informasi lah lebih bagus ya. Kemudian ada data di sini 31%. Nah, kalau informasi 30% ya. Kalau rasanya mau mengganti ya silakan aja, itu tergantung dari review kita ya. Nah, keyakinan kita bahwa ini diterima atau tidak. Terus saya coba ganti dulu misalnya yang lain ya. Misalnya community. Jadi kita seleksi. Nah, kita cek. Nah, community lebih besar ya. Kalau community health, nah masih lebih bagus katanya. Jadi mungkin nanti kita akan coba cek ya. Kalau rasanya persentasenya lebih tinggi dari pilihan sinonim kita ganti. Ini untuk meningkatkan ya atau mengurangi tingkat plagiasi kita ya. Waktu kita cek di Turnitin nanti. Oke, itu yang kedua ya. Jadi nanti kalau cocok silahkan. Jadi tinggal diseleksi saja, diseleksi dan dipilih. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kita akan coba memanfaatkan fasilitas berikutnya adalah rewrite. Nah, rewrite ini ibaratnya sama juga dengan paraphrase ya. Jadi kalau rewrite kita artikan di sini menulis ulang. Nah, jadi misalnya ada rasanya kalimat yang nantinya takut terdetek sama ya dengan narasi di artikel lain ya kita rewrite saja. Nah, jadi caranya adalah ya tinggal kita seleksi. Jadi kita tinggal seleksi mana yang kita mau tulis ulang. Misalnya saya pilih yang ini ya. Oke. Saya ambil yang sini, jadi kita seleksi dulu.
Nah, kita lepas, nanti di fasilitas ini ditampilkan. Nah, ini dia makna atau perubahannya. Jadi yang tadinya seperti ini, information is the result. Nah, diganti information is a product of data, dan seterusnya. Nah, ini sudah terbantu kita dalam memparafrase artikel kita. Nah, jadi bisa dimanfaatkan ini ya. Jadi bisa kita ganti-ganti per satu. Nah, kita copy dan kita rubah. Kayak gitu ya. Jadi kita ambil di sini, ini dia pergantiannya. Nanti kita copy, nah kemudian kita paste di tempat tersebut ya untuk perubahannya. Kita paste. Nah, udah selesai ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi kita review satu-satu. Nah, kita paste di situ ya. Oke. Kemudian fasilitas keempat yaitu trim text. Nah, ini merupakan hampir mirip ya dengan riwayat tadi, tapi ini mengarah kepada meringkas dari kalimat kita, meringkas dari teks-teks kita, ya namanya trim, jadi memotong. Jadi kalau rasanya ada yang kepanjangan, ya, nah kita pakai trim text. Nah, seperti apa hasilnya? Jadi sama tadi kita coba seleksi, ya misalnya sampai di sini ya, saya seleksi bagian ini sampai satu kalimat sampai titik. Nah, di sini dilihatkan totalnya adalah 45. Nah, di sini direkomendasikan dia bisa memangkas menjadi 36 teks. Nah, jadi ini untuk bisa menghemat ya halaman-halaman kita di artikel yang rasanya sudah terlalu panjang. Kita coba per kalimat mentrimnya. Nah, kalau sudah cocok rasanya dia rekomendasikan 36, nanti kita eksperimen saja berapa yang kita mau. Nah, saya coba dulu, misalnya 35 lah, 35. Jadi kalau terlalu ditrim juga nggak bagus ya, karena nanti akan mengurangi makna dari kalimat yang kita buat di sini. Nah, jadi kita coba sewajarnya dulu. Oke. Nah, dia proses di sini. Nah, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, ternyata dia bisa memangkas menjadi katanya 26 ya. Nah, 26. Oke, itu yang bisa dia maksimalkan ya. Dari 45 kata teks, dia bisa menjadi 26. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau rasanya cocok yang tadi, yang berarti bagian ini kita ambil copy. Nah, yang tadi sudah kita coba seleksi ya kita ambil, kita paste di sini. Nah, gitu ya. Ini sudah meringkas ya, setidaknya satu baris kalimat. Nah, oke. Nah, itu yang keempat. Nah, sekarang terakhir yang kelima, yaitu fasilitas translation. Nah, ini fasilitas tambahan ataupun juga terbantu kita, walaupun nanti juga bisa di Google atau di aplikasi yang lain. Nah, di sini juga kita bisa cek mungkin ada narasi-narasi kita yang belum bahasa Inggris. Jadi kita bisa minta di sini yang cocoknya. Jadi misalnya saya lihat di sini, nah nih kita coba tes saja di sini. Saya ingin mentranslate ini Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara. Nah, apapun bahasa Inggrisnya nanti kita cek di sini. Oke, dia bekerja ya. Ini bagian sini. Translatekan Nusantara Journal of Community Service. Nah, seperti itu. Jadi kalau cocok, copy dan di paste di situ. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan. Jadi setiap kita selesai, nanti kita bisa copy atau download yang sudah kita rubah-rubah di sini. Nah, sehingga kita yakin sejauh mana presentasi dari tingkat diterimanya artikel kita setelah kita periksa dengan menggunakan 5 fasilitas yang ada di PaperPal ini. Nah, ini secara manual ya yang kita gunakan di sini. Nah, inilah fasilitas gratis yang diberikan. Nah, kalau rasanya kita nggak mau repot untuk pemanfaatan seperti ini, nah kita bisa menggunakan fasilitas yang kedua, yaitu upload manuskripnya. Ceknya langsung di sini. Nah, ini kan salah satu ya. Nah, sekarang kita coba fasilitas kedua. Kita klik di sini, yang di sebelah kiri ya. Nah, klik. Nah, tampil seperti ini. Jadi kita diperintahkan untuk mengupload ya, mengupload manuskrip kita. Jadi kita tes di sini. Jadi kita masukkan draft artikel kita tadi. Nah, kita coba cek bagaimana pula hasilnya di sini ya. Kemudian kita pilih artikelnya, open. Oke, dia proses uploading, kita tunggu.
Nah, tampil halaman ini. Nah, di sini ada processingnya di sini langsung ya. Jadi artikel kita itu langsung dicek ya dari awal sampai akhir. Ini ada persentase prosesnya dan lihat di sini apa yang dia lakukan. Jadi mulai mencek metadata, email pengarang ya, list yang ditemakan untuk pengarang ya, keywordnya, kemudian juga ada yang lainnya ya, tabel dan gambar, referensinya seperti gimana, kemudian bahasanya seperti apa, dicek lagi ya di sini, struktur artikelnya seperti apa, jadi semuanya dicek. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ada yang sudah dicentang, berarti sudah hijau, ada yang disilang merah. Nah, artinya kalau yang merah-merah ini itulah yang dia temukan terkait kesalahan-kesalahan dari artikel kita. Nah, banyak ya. Nah, yang di sini saya lihat banyak di sini untuk saya lihat referensi. Nah, referensi di sini dia jelaskan ini harus dengan citasi. Mungkin ada beberapa yang belum disitasi. Nah, dia tampilkan gitu ya, dia berikan hasil analisisnya. Kemudian bahasa. Nah, bahasa di sini ya ada yang hilang dari language-nya juga di sini. Kemudian juga ada ya, terkait juga stylenya di sini ya. Nah, oke. Dan lainnya. Nah, ini kita bisa tahu ya kelemahan dari draft kita. Nah, ini bisa kita coba rangkum dia di situ ya, apa sih yang perlu kita coba perbaiki. Nah, kemudian kalau tidak ingin repot mau cek sesuatu, kita bisa cek di sini. Nah, dia berikan rekomendasi ini ya. Rekomendasi yang seperti ini. Nah, dia udah tandai semuanya. Nah, nanti kita setujui. Nah, caranya nanti seperti ini, kita bisa langsung download ya. Nah, dia udah berikan secara otomatis, jadi kita tinggal siap jadi saja. Namun, nah disinilah kita perlu sedikit berbagi ya. Nah, karena di sini sudah diciptakan aplikasi yang sangat keren. Jadi yang untuk fasilitas yang ini ya, tentunya tidak diberikan secara cuma-cuma oleh yang punya dari Paperpal ini. Nah, di sini ada ditanggung dibiayai $12 ya. Nah, jadi kalau kita butuh rasanya untuk mensubmit ke jurnal bereputasi yang Q1, Q2, ya nggak ada salahnya kita juga kucurkan dana sedikit untuk memanfaatkan ini ya. Nah, setidaknya ini adalah bagian dari biaya untuk kita submit ke artikel internasional. Nah, setidaknya ini juga membantu pengembangan dari website ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau download ya kita upgrade ke berbayar. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak mau menggunakan ini ya nggak masalah. Dia sudah memberikan juga fasilitas yang nggak jauh lebih mudahnya bagi kita ya untuk memanfaatkan secara gratis yang seperti tadi. Nah, saya kira itu ya yang kita bisa manfaatkan dari Paperpal ini. Mungkin cukup jelas dan sedikit agak panjang. Yang apa, penting maksud dan pemanfaatannya sudah kita dapatkan ya. Jadi silakan manfaatkan ini. Semoga terbantu, semoga kita banyak mensubmit artikel jurnal di internasional dan untuk kepentingan dari penelitian-penelitian kita berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.